Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Camat maju aja, Pak Camat. Pak Camat maju. Para jamaah Masjid Darul Azkar, malam ini kelihatannya semangat apa capek banget kelihatannya? Kelihatan pada loyo-loyo banget ya. Insya Allah menunjukkan bahwa puasanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir, capek, semakin kita capek, semakin banyak pahalanya ya. Terus ya, terus puasa kita, terus tarawih. Kelihatannya udah pada minggir aja, nggak apa-apa minggir dikit-dikit juga. Tapi insya Allah kita tetap semangat tarawih, ya tarawih hari ini. Insya Allah pelan-pelan kita tuntasin juga bulan Ramadan ini. Yang saya hormati Ketua Yayasan Darul Azkar, Pak Haji Muntu, beserta segenap pengurus yayasan yang lainnya, semuanya insya Allah yang mempersembahkan kemudahan untuk melaksanakan ibadah duluan masuk surganya. Yang lain ngikutin nanti, diberkahi Allah rezekinya semuanya insya Allah. Banyak yang hadir. Ini hari ini ada eventnya, ada donor darah. Pak Haris nggak kelihatan, tapi Pak Mundari ada. Insya Allah Pak Haris juga ada kegiatan yang lain. Ini ada banyak juga. Tadi mungkin Pak Salahuddin, Ustaz Salahuddin juga hadir kali ya? Masih ada? Nggak kelihatan udah. Tapi insya Allah di bawah naungan dan binaan DMI, masjid ini terus semarak. Saya terima kasih didampingi sama Pak Camat. Terima kasih Pak Camat. Nggak apa-apa, datang belakangan. Yang penting semangat untuk mendampingi warga. Pahalanya gede Pak Camat. Pak Lurah juga Pak Jainuddin. Terima kasih. Banyak teman-teman saya yang lain. Pak Eko, ada Ustadz Zaini Hamdan hadir pada kesempatan. Siapa lagi? Ada RT, RW, saya terima kasih semuanya. Malam hari ini rasanya saya bahagia. Capek mah capek banget. Ini udah hari keberapa ya? Mana ingetan hari keberapa ini puasa, sama tinggal berapa hari lagi kita puasa. Mana ingetan kita puasa kita udah berapa hari, apa lebaran tinggal berapa hari lagi? Tahu nggak? Itu menunjukkan gembiranya kita kemana? Kalau kita gembiranya kepada puasanya, kepada puasa, maka yang kita hitung setiap hari adalah saya hari ini alhamdulillah sudah 22 hari puasa. Sudah 22 hari puasa. Kadang-kadang ada yang ngomongnya bahkan lebih ikhlas lagi. Saya puasa baru 22 hari. Kita udah 22 hari apa baru 22 hari? Udah 22. Ibu-ibu bilang udah 22, udah kecapean tuh kelihatannya. Nggak apa-apa juga. Kalau kita kecapean pun, katanya ajruka ala qadri nasbika. Pahala yang engkau terima adalah seberat usaha yang engkau keluarkan. Berasa berat banget. Ada ayat Qur'annya, saya sampaikan ayat Qur'annya dikit aja ya. Ini kita mau tarawih soalnya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah banyak orang manusia menyangka bahwa dia masuk surga begitu aja? Dia ditinggalkan begitu saja, dibiarin begitu aja, padahal dia nggak pernah kena ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum
massatkumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai help. Ayat itu lebih keras lagi. Memang kamu menyangka kamu mau masuk surga dengan mudah, antadkhulul jannata walamma ya'tikum, padahal kamu belum pernah kedatangan ujian seperti orang-orang sebelummu diuji. Massatkumul ba'sa, ngikut perang dia, ngikut susah dia, wad-dharra wa zulzilu, dan dia diguncang dengan seguncang-guncangnya, diberikan kedaruratan yang maha dahsyat. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai-sampai Rasul yang ada pada waktu itu dan orang-orang yang mengikuti dia, orang beriman, sampai berkata, mata nasrullah, kita begini aja, kapan sih datangnya pertolongan Allah? Kita puasa baru begini, berat nggak? Apa kita ngomong help nggak? Tolong, saya udah nggak kuat puasa. Nggak. Kita memang berat, tapi insya Allah beratnya puasa kita menunjukkan beratnya juga timbangan kita di sisi Allah nanti. Mau pahalanya gede di sisi Allah. Ya, hari ini kita bersyukur udah 22 hari. Baru 22 hari. Tergantung, silahkan. Baru 22 hari. Malam ini malam 23, malam ganjil. Bagus nih, lama-lama aja di masjid. Lama-lama di masjid. Mau lama-lama di masjid? Ada yang belum makan. Atau ada yang makannya kekenyangan tadi. Macam-macam. Ada yang makannya kekenyangan, ada yang belum makan. Tapi insya Allah niat kita datang ke sini malam ini, kalau ini malam Lailatul Qadar, maka ganjarannya 83 tahun lebih. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Hadirin jamaah yang insya Allah hari ini puasa dan ibadah-ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah solawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau bicara sedikit saja, ada beberapa program pemerintah dan sedikit saya mau menghantar soal puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa ini, ibadah puasa adalah kesempatan kita mendapatkan bonus-bonus dari Allah kalau kita mau mengharapkan nanti tempat yang tinggi di sisi Allah. Ini bonusnya banyak. Bonus terbesarnya ada banyak sebenarnya. Bonus terbesarnya adalah Lailatul Qadar yang difirmankan oleh Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Mengapa manusia harus mengejar bonus itu? Kalau kita nggak kejar bonus itu, maka balasan amal kita tuh ada angkanya. Balasan amal kita tuh ada angkanya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Berbuat baik 1, balasannya 10. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ini juga bonus juga. Kalau menafkahkan, mensedekahkan harta di jalan Allah, balasannya seperti orang nanam sebutir padi. Dari sebutir padi itu keluar 7 tangkai, setiap tangkai ada 100, hitungannya 700, singkatnya 700. 10 itu angkanya ada. 700 ada nggak? Ada. Katanya kalau sholat di Masjidil Haram balasannya 100.000. 100.000 ada angkanya nggak? 100.000 ada angkanya. Di Masjid Nabawi ada 1.000, ada angkanya. Yang kita kejar itu akhirat itu bukan 100.000 tahun, bukan. Apalagi 100.000 hari, bukan 1.000 hari, bukan. Kita kepengen nanti dapat kebahagiaannya kholidina fiha abada, selama-lamanya, tanpa henti. Kalau kayak gitu harus cari bonusnya. Mana-mana kegiatan ibadah kita yang pahalanya tidak terhingga.
Antara lain adalah ibadah di Lailatul Qadar. Ini ingat, kalau orang sekedar ibadah saja dia nggak ngerti ilmunya, surganya dapat, tapi surga yang pendek, surga yang rendahan. Tapi surga yang rendahan juga alhamdulillah kita dapat. Alhamdulillah. Surga rendahan aja alhamdulillah. Daripada neraka yang cetek, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Oh, serem deh. Setiap kali kena jilatan api neraka langsung dagingnya meleleh, tinggal tulangnya doang, tengkoraknya doang. Dibalikin lagi, itu neraka yang paling cetek, neraka yang paling dangkal. Jadi masih mendingan surga yang paling rendah. Tapi kita kepengen jannatul firdausi nuzula. Innalladzina amanu wa amilus solihati. Al-Kahfi lihat. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Surga itu tahu nggak pintunya ada berapa? Masjid ini berapa pintunya? Surga itu pintunya 8. Surga itu pintunya 8. Saya itu kalau pengajian panjang kita jelasin. Neraka pintunya berapa? Neraka pintunya lebih dikit, 7. Tapi berebutan orang yang di pintu neraka, berebut banget. Ini di masjid pintunya ngablak begini, ada nggak berebut begini? Ada di tempatnya yang malam ini orang lagi rebutan, ada banyak. Ada, bukan pintu surga, bukan. Pintu yang di luar surga. Jadi pintu surga itu, kalau kita mau masuk sebenarnya lenggang, kalau kita tahu. Sangat luas. Wajan natin arduhas samawati wal ard. Jadi kita kalau masuk pintu surga itu nggak pakai berdesakan juga bisa. Dari jauh udah sepoi-sepoi. Padahal kalau masuk pintu neraka baru mau berebutan aja keringetan udah. Tapi orang berebutan, lihat kayak gitu. Nah kalau kita nggak ngerti, kita dapat surga yang rendahan, padahal Allah minta kita naik sampai yang tertinggi juga bisa. Kalau itu harus belajar, dan salah satu pelajarannya adalah ini di Ramadan. Ramadan ini kalau kita tahu akan terjadi lompatan yang jauh. Kemarin di bulan Sya'ban kita sudah ibadah dengan sekuat tenaga. Dapat pahala, dapat. Saya pastikan dapat pahala. Masuk surga? Masuk. Tapi, kalau kita manfaatin Ramadan, ini larinya lebih kencang lagi. Kalau naik boat itu, mungkin di bulan yang lain, motornya cuma 1. Pernah naik boat di Kepulauan Seribu. Kita pernah naik boat. Haji Muntu pernah, saya ajak Kepulauan Seribu. Belum pernah. Pak Camat, ini Camat senior nih. Camat senior saya bilang, Pak Mundari suka ngikut saya. Ini Pak Camat yang junior sekarang juga ntar ngikut saya juga. Pak Jahrudin. Jadi kalau kita naik boat, motornya 1, jalan, kenceng nggak? Kenceng. Tapi kalau tiba-tiba ditambahin motornya jadi 2, motornya jadi 3, itu kayak terbang. Begitu juga ketika kita ibadah di Ramadan. Kalau laksana boat itu motornya 4. Jadi sangat cepat sekali. Akan terjadi lompatan-lompatan. Ini yang dikatakan kuantum. Ini yang dikatakan bonus. Maka kalau semua umatku tahu yang terjadi di Ramadan, karena kita nggak ngerti. Saya puasa tadi bahasannya apa ya? Nggak dikasih tahu dalam bentuk apa puasa kita. Kalau kita tahu, kita bilang ntar nggak jadi bulan Syawal dah, mendingan bulan Ramadan aja semua. Tapi sayangnya kita nggak tahu. Ada yang ngeremehin. Kadang-kadang mau ngapain sih saya sholat taraweh? Dia nggak ngerti ini lompatannya jauh. Kalau kita main ular tangga, saya kasih gampang aja. Kali ular tangga, pernah nggak kita dapat cuman 1 angka, tapi pas di depan kita ada tangga? Pernah nggak kita ngeliat itu? Kebayang dah kayak gitu. Kita cuma ngocok, keluarnya angka 1. Tapi pas 1 kita jalanin, ada tangga naik ke atas. Itu kira-kira Ramadan begitu.
padahal cuma satu, naiknya kita tinggi sekali. Tapi hati-hati, di Ramadan ini kalau kita kocok keluarnya satu, dapatnya ular, turunnya jauh. Iya. Jadi yang kita kerjain bukan ibadah, yang kita kerjain maksiat. Nyungsepnya jauh banget. Maka manfaatin. Ini saya sih gampang, saya kasih ilustrasinya kayak orang main ular tangga aja. Begitu. Nggak apa-apa kita jalan, kita datang ke sini. Sholatnya berapa rakaat? Saya mau tanya. Adakah di bulan yang lain kita sholat malam sebanyak ini? 11 rakaat. Ada nggak yang 11 rakaat? Saya tanya. Jangan-jangan kita bangun malam, kita sholat berapa banyak? Paling banyak. Ada yang 8 rakaat. Ada yang 4 rakaat. Ada yang 2 rakaat. Sama witirnya, ada yang 11 rakaat witirnya. Paling milihnya 2 rakaat tahajud, sama witir berapa? 1. Cakep juga nggak? Ya cakep, kalau dibilang cakep daripada kagak, katanya gitu kan. Daripada enggak sama sekali. Cakep. Tapi di bulan Ramadan ini, orang-orang pada sholat taraweh 11 rakaat. Di masjid sono 23 rakaat. Ketika kita mau males-malesan, saya dapat 2 rakaat aja. Kita lihat teman-teman di seberang kita masih pada semangat. Malu hati nggak kita? Malu. Rasanya orang-orang masih gagah-gagah. Dipaksain, itulah bonusnya Ramadan. Untung ada Ramadan. Di bulan lain pada puasa Senin Kemis bisa nggak? Bisa sih. Puasa Daud bisa nggak? Ada juga. Tapi kadang-kadang ada yang boro-boro Senin Kemis. Boro-boro puasa Daud. Susah banget gitu kan. Di bulan ini semua orang pada puasa. Ketika kita kepengen ngejebol, warteg tutup. Kita mau ngapain? Makan kagak bisa. Ya udahlah puasa. Dipaksain pertama puasa, lama-lama nikmat tuh puasa. Lama-lama nikmat masuk pintu surga. Di bulan lain pada megang Quran nggak? Megang. Baca nggak? Ngindain doang, jangan-jangan gitu kan. Kita baca sedikit. Tapi di bulan ini habis selesai sholat zuhur, orang pada baca nggak? Pada baca nggak orang? Pada baca Quran nggak? Pada baca Quran. Ya kita nggak enak baca juga deh dikit. Lihat, suasana dan iklimnya sangat mendukung kita untuk masuk pintu surga, masuk ke surga. Maka manfaatin. Untung ada Ramadan. Kalau nggak ada Ramadan, kita nggak ada malu-malunya. Nggak ada malu-malunya ninggalin ibadah. Nggak ada malu-malunya untuk melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkah Jakarta. Saya terima kasih. Jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mulai dari tingkat provinsi, tingkat kota, tingkat kecamatan, ya Pak Camat ya, tingkat kelurahan, Pak Lurah tuh, Pak Jainuddin. Kita terima kasih. Tanya aja, Pak Camat, Pak Lurah. Kemarin-marin banyak nggak orang yang reseh di bulan selain dari Ramadan? Ada aja banyak. Ada di tempat-tempat tertentu tawuran, kelahi segala macam. Perasaan di bulan Ramadan ada sih ada, tapi menurun drastis. Tapi hati-hati, ini saya ingin kasih himbauan, hati-hati. Menjelang akhir Ramadan banyak orang yang gelap mata. Kemarin ada orang yang gelap mata nyebarin barcode. Tahu ya, nyebarin barcode. Hati-hati, nanti kalau mau nyumbang masjid ini mendingan ketemu Haji Muntu aja. Kalau di di kotak itu daripada kita scan mau nyumbang 10.000 gitu misalnya. Mendingan nyumbang 1 juta kasih Haji Muntu. Jadi mendingan begitu daripada kita ya lihat, hati-hati banget. Maka pengurus masjid Pak Haji, saya pesankan hati-hati, liatin di sini. Karena banyak orang yang gelap mata, khilaf kadang-kadang. Jadi ada sih yang kayak gitu. Tapi sebenarnya sih kita pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahagia karena di bulan Ramadan ini angka kriminal itu jauh menurun. Menjelang Idul Fitri saya menghimbau kewaspadaan. Besok pada mau pulang kampung, nih wajah-wajahnya banyak yang pulang kampung nih. Atau banyak wajah yang nggak kemana-mana kayak Pak Haji Muntu. Kalau pada pulang kampung saya pesenin, rumahnya diamanin dulu, listrik, apalagi yang lain-lain, makanan yang
misalnya nggak bisa disimpan lama-lama, buru-buru bagi tetangga, habisin dulu. Ada binatang-binatang yang ada di rumah, binatang peliharaan dan lain sebagainya, taruh dulu di tempat yang lain atau dibawa sekalian. Habis itu kunci pintu. Pintu kita ada berapa kunci? Lihat, perhatiin semuanya. Habis itu ngomong sama tetangga, jangan nggak ngomong sama tetangga, biar tetangga tahu bahwa kita pulang kampung. Kasih tahu saya pulang kampungnya sekian hari. Gitu. Kalau misalnya bisa dititipin sama tetangga, bagus. Kalau enggak sama RT, RW. Kalau enggak, lurah siap nggak lurah? Pak lurah siap juga? Pak camat juga siap. Kita nggak ngasih pengumuman ya, pemerintah ini nggak ngasih pengumuman. Tapi teman-teman saya, jajaran kepolisian semuanya sampaikan. Kenapa kalau pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kelurahan, Pak camat, wali kota, nggak perlu ngomong. Karena apa? Itu tugas kita. Tugas kita. Saya pastikan kalau nanti rumahnya ternyata nggak bisa dititipin kemana-mana, panggil aja Pak Jainuddin nih. Datang, Pak Lurah saya titipin rumah saya di sono. Pak Lurah kalau udah ngomong, jauh bener, ngomong sama saya. Pindah dia. Jadi, kalau dia komplain, pindah dia berarti. Jadi insya Allah lurah saya, camat saya siap untuk bantuin ini semuanya. Mudah-mudahan suasananya semakin sejuk bagi kita semuanya. Laksanakan ibadah ini dengan baik ya. Laksanakan ibadah ini dengan baik. Insya Allah selain daripada diri kita meningkat nilai dan kualitas takwanya, la'allakum tattaqun, inna akramakum indallahi atqakum. Selain dari itu, kota kita juga bakal aman, negeri kita juga bakal aman. Jakarta memang pengen bertekad menyukseskan semua kegiatan-kegiatan yang baik untuk dapat ditiru di seluruh Indonesia. Sekarang tagline kita bunyinya sukses Jakarta untuk Indonesia. Jadi apa yang kita lakukan di sini, apa yang kita lakukan kayak misalnya Ramadan sukses kita jalankan dengan baik. Pembagian zakat berjalan dengan baik. Insya Allah kalau Jakarta berjalan dengan baik, orang pada ngikut. Tapi kalau Jakartanya kacau, orang pada cemoohin kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi tempat suri toladan bagi kota-kota lain, provinsi-provinsi yang lain, warganya juga tetap menjadi warga terbaik, baik di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.